line managers terdiri dari first line managers, yaitu individu yang mengelola pekerjaan karyawan non-manager. Middle managers, individu yang mengelola pekerjaan first line manager. Top managers, individu yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan di seluruh organisasi dan menetapkan rencana tujuan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Efisiensi adalah melakukan atau memaksimalkan yang ada menjadi baik. Effectiveness adalah bagaimana cara mengatur dalam waktu singkat dengan baik. Fungsi performa manager antara lain planning, suatu cara menghampiri masalah-masalah dengan cara merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Organizing adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Leading adalah bagaimana membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Controlling adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian. Skill yang manajer butuhkan antara lain technical skills, yaitu pengetahuan di bidang tertentu. Human skills, yaitu kelebihan dalam bekerja sama dengan orang lain. Conceptual skills, yaitu kemampuan dalam menghadapi kondisi pada perusahaan organisasi. Proses membuat keputusan antara lain mengidentifikasi masalah, yaitu manajer harus memiliki otoritas, informasi, atau sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Mengidentifikasi kriteria keputusan, yaitu mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan, risiko yang akan dihadapi, hasil yang diinginkan. Mempertimbangkan kriteria, yaitu menetapkan kriteria sesuai apa yang diprioritaskan. Mengembangkan alternatif, yaitu mengidentifikasi alternatif yang layak. Menganalisis alternatif, yaitu menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif. Memilih alternatif, yaitu memilih alternatif yang terbaik. Mengimplementasikan alternatif, yaitu menerapkan atau menjalankan alternatif dalam bentuk kerja nyata atau praktek. Evaluasi keefektifan alternatif, yaitu keefektifan keputusan dinilai dengan hasil. Kondisi-kondisi saat pengambilan keputusan berupa rasionalitas, yaitu keputusan yang diambil logis dengan tujuan yang jelas dan maksimal terhadap perusahaan. Rasionalitas terikat, yaitu pendekatan realistis yang mencatatkan bahwa manajer membuat keputusan yang rasional namun terikat oleh kemampuannya memproses informasi. Intuisi, yaitu keputusan yang dibuat didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Tipe keputusan terprogram antara lain prosedur, yaitu serangkaian langkah-langkah yang saling terkait yang dapat dilakukan manajer untuk menerapkan kebijakan. Aturan, yaitu pernyataan eksplisit yang membatasi apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan manajer atau karyawan. Kebijakan, yaitu pedoman umum untuk membuat keputusan tentang masalah terstruktur. Tujuan dari planning work activities adalah agar dapat menganalisis dan mendesain perencanaan. Tujuan dari perencanaan adalah meminimalkan pemborosan dan efisiensi, menetapkan standar untuk pengendalian, mengurangi ketidakpastian, dan memberikan arahan. Tipe-tipe goals antara lain financial goals yang terkait dengan internal finansial dalam organisasi. Strategic goals lebih kepada faktor-faktor eksternal, contohnya pesaing dan pemerintah. Stated goals adalah goals yang tertulis untuk konsumsi publik. Real goals adalah goals yang sebenarnya tergantung perusahaan. Tipe-tipe perencanaan berupa strategic plan harus bisa mengcover seluruh organisasi dan tujuan organisasi harus ada. Operational plans menuliskan secara detail bagaimana tujuan organisasi. Long term waktunya lebih dari 3 tahun, short term waktunya 1 tahun atau kurang. Directional plans perencanaannya fleksibel. Specific plans lebih jelas perencanaannya dan tidak ada tambahan. Single use plans perencanaannya digunakan sekali untuk perencanaan yang unik. Standing plans kegiatannya diulang-ulang dan aktivitasnya rutin. Work specialization adalah aktivitas kerja menjadi tugas kerja yang terpisah-pisah.
Setiap karyawan berspesialisasi dalam melakukan sebagian dari suatu aktivitas daripada semua aktivitas untuk meningkatkan hasil dan kualitas kerja. Ini juga dikenal sebagai pembagian kerja, sebuah konsep yang kami perkenalkan dalam modul sejarah manajemen. Lima bentuk umum departementalisasi antara lain fungsional, yaitu pengelompokan pekerjaan menurut fungsi; geografis, yaitu kelompok kerja menurut wilayah geografis; produk, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan lini produk; proses, yaitu kerja kelompok atas produk basis atau arus pelanggan; pelanggan, yaitu pekerjaan kelompok berdasarkan pelanggan khusus dan unik yang memiliki kebutuhan umum. Pemberdayaan karyawan dengan memberi lebih banyak otoritas kepada karyawan atau kekuasaan untuk membuat keputusan. Desentralisasi adalah derajat karyawan yang tingkatnya lebih rendah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Sentralisasi adalah sejauh mana pengambilan keputusan itu terkonsentrasi di tingkat atas organisasi. Pemimpin adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain dan orang yang memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah sebuah proses mempengaruhi kelompok untuk mencapai usaha. Jenis kepemimpinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Karismatik. Pemimpin karismatik mengandalkan kepribadian mereka, kualitas inspirasional, dan aura mereka. Autokratik. Pemimpin autokrasi menegakkan keputusan mereka menggunakan posisi mereka untuk memaksa orang melakukan apa yang diperintahkan. Enabler. Enabler menginspirasi orang dengan visi mereka tentang masa depan dan memberdayakan mereka untuk mencapai tujuan dalam. Transaction. Pemimpin transaksional memperdagangkan uang, pekerjaan, dan keamanan untuk pembunuhan. Motivasi adalah alasan untuk melakukan sesuatu. Motivasi berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Memotivasi orang lain adalah membuat mereka bergerak ke arah yang kita inginkan untuk mencapai hasil. Ada 3 komponen motivasi, yaitu arah, apa yang coba dilakukan seseorang; upaya, seberapa keras seseorang mencoba; ketekunan, berapa lama seseorang terus berusaha. Ada 2 tipe motivasi, yaitu intrinsic motivation, aspek pekerjaan yang mereka lakukan serta lingkungan kerja menciptakan kepuasan kerja dan mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu atau bergerak ke arah tertentu. Extrinsic motivation, apa yang dilakukan atau agar orang memotivasi mereka ini termasuk penghargaan, seperti kenaikan gaji, pujian atau promosi, dan hukuman, seperti tindakan disipliner, pemotongan gaji, atau kritik. Dikatakan organisasi jika ada aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan bukan 1 orang. Nilai yang didapatkan dari belajar manajemen adalah universalitas manajemen. Manajemen yang baik diperlukan di semua organisasi. Imbalan dan tantangan menjadi seorang manajer. Manajemen menawarkan peluang yang menantang, menarik, dan kreatif untuk pekerjaan yang bermakna dan memuaskan. Manajer yang sukses menerima imbalan uang yang signifikan atas usaha mereka. Realitas kerja. Karyawan mengelola atau dikelola.